دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini umat Islam Indonesia digemparkan, dihebohkan oleh ulah sufaha Wahabi seperti Harry Pras dan channel Our Life dan yang lainnya, yaitu mengenai rombongan biksu Buddha masuk ke dalam masjid untuk beristirahat. Tapi sebenarnya yang membuat masyarakat heboh, ramai, geger, bertikai dalam hal pendapat dan respon adalah Harry Pras dan channel Our Life melalui framingnya, dustanya, dan pembodohannya terhadap masyarakat. Ada lagi sekarang ini video yang viral kaum muslimin di mana biksu ya itu beribadah di dalam masjid. Yang laki-laki pakai peci, pakai kopiah, pakai baju koko kaum muslimin ya. Tapi kok mengajak biksu masuk ke dalam masjid untuk beribadah? Ini kelakuan siapa sih kaum muslimin yang seperti ini coba? Mengajak orang kafir untuk masuk ke dalam masjid. Oh, apakah ini tawasul dengan Buddha? Minta doa kepada orang Buddha? Atau bagaimana ini? Nah, itu jelas dusta. Dia katakan ini kelakuan siapa? Mengajak orang kafir untuk masuk ke dalam masjid. Dia rela berdusta demi untuk membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, demi untuk menciptakan kekeruhan di tengah-tengah umat Islam. Padahal berita yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya adalah bahwa rombongan biksu yang sedang mengadakan suatu perjalanan menuju Candi Borobudur untuk mengikuti Waisak. Kemudian mereka minta izin pada pengurus dan takmir masjid Baitur Rahmah yang ada di daerah Bengkal, Krangan, Kabupaten Temanggung. Bahkan melibatkan tokoh dan kepala desanya juga. Singkat cerita, setelah mengadakan musyawarah dan rembuk antar takmir, tokoh dan kepala desa, mereka memperkenankan para biksu itu untuk singgah beristirahat. Dan setelah merasa sudah cukup istirahatnya, mereka mohon diri berpamitan dengan menyampaikan ucapan terima kasih. Dan sebelum meninggalkan masjid, para biksu itu sempat untuk mendoakan warga Bengkal. Jadi jelas ya bahwa channel Our Life mulutnya kotor dan busuk, penuh dengan fitnah dan dusta. Dan juga dia katakan, dia tulis di judul videonya, biksu beribadah di dalam masjid. Memang Wahabi itu kalau disuruh berdusta itu hebat luar biasa, memang pakarnya. Gak ustadznya, gak youtubernya, sama saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, para biksu itu hanya numpang istirahat, bukan untuk beribadah. Mereka punya tempat ibadah sendiri. Tidak mungkin mereka akan merasa nyaman beribadah di dalam masjid. Sebagaimana kita tidak mungkin akan merasa nyaman, tenang, tentram, damai, sejuk hati jika melakukan sholat tarawih, sholat 2 hari raya, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berzikir di tempat-tempat ibadah agama lain. Dusta selanjutnya adalah dia katakan di dalam masjid, tapi ternyata menurut informasi yang disampaikan oleh masyarakat setempat, takmir masjid dan para tokoh, mereka berada di serambi masjid, bukan di dalam masjid. Kita tinggal pilih mau percaya pada masyarakat dan takmir masjid atau pada si jago dusta Wahabi. Apalagi yang namanya Harry Pras, itu lebih parah lagi kerusakan dan kebejatan mulutnya. Dia katakan bahwa umat Islam bertawasul pada orang Buddha, padahal dia itu jahil dan buta tentang tawasul.
Kemudian mereka berdua melakukan suatu tindakan yang sangat konyol dan tolol, ngawur tanpa didasari ilmu sedikit pun, dan akhirnya terjadilah pembodohan pada masyarakat luas, wabil khusus pada para pengikut Wahabi. Harry Pras telah menyebarkan ilmu yang salah. Dikira orang-orang kafir, orang-orang non-muslim najis untuk masjid. Tidak ada ampun bagi kaki mereka untuk diinjakkan pada masjid. Tidak ada pintu masjid terbuka untuk mereka. Masjid dan non-muslim, masjid dan orang-orang kafir adalah merupakan dua hal yang sama sekali tidak boleh dipertemukan dan dipersatukan. Ini menurut ilmu Al-Ngawuri Al-Wahabi Harry Pras. Lalu sebenarnya menurut Islam itu bagaimana? Menurut Nabi bagaimana? Menurut ulama bagaimana? Mari kita simak bersama-sama. Ayo Pras, pasang telingamu Pras. Ayo channel Our Life, pasang telingamu, pasang telinga kalian berdua biar dapat ilmu, biar kalau ngomong nggak ngawur, ceplas-ceplos, nggak tentu arah tanpa ilmu. Non-muslim masuk masjid, apa salahnya? Mana dalilnya? Nabi menyambut orang Kristen Najran dari Yaman sebanyak 70 orang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Ali Imran. Mereka bertanya tentang Yesus itu siapa? Yesus punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ibu namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Keluarga ini disebut dengan Ali Imran. Itulah sebab turunnya Ali Imran. Non-muslim masuk masjid kita, nggak apa-apa. Wa ajaza Abu Hanifah, membolehkan Imam Abu Hanifah likafirin, kepada orang kafir, dukhula kulli masjidin, masuk ke masjid itu boleh. Imam Abu Hanifah itu mengatakan non muslim itu masuk masjid, baik Masjidil Haram atau masjid di masjid-masjid lainnya boleh. Beda kan? Beda. Bagaimana dengan pendapat mazhab kita? Wa yajuzu inda syafi'iyyati lil kafir dukhulul masjidi ghairil masjidil haram wa harami Makkah. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, boleh orang kafir non muslim masuk ke masjid tapi selain Masjidil Haram. Kalau masjid-masjid yang lain boleh. Jelas? Berarti hukum menemui tamu di dalam masjid boleh apa enggak? Boleh. Yang penting dipastikan tamu itu bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada di masjid, untuk nyari celah, aib-aib dan lain sebagainya, atau pastikan juga tidak akan merusak keadaan yang di dalam masjid. Memang dia itu ya niat baik. Nama saya Hudzaifah, Ustaz. Saya berasal dari Bali. Jadi di Bali itu kan muslim minoritas. Kebanyakan di sana itu orang Hindu. Dan pejabat-pejabat di sana itu juga orang Hindu. Kita dari Muslim biasanya mengadakan acara yang mengundang orang non-Muslim untuk mengisi di dalam masjid. Nah itu gimana tuh hukumnya Ustaz? Orang non-Muslim masuk dan berbicara dalam masjid. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ini dari saudara kita dari Bali ya. Jadi begini, masalah bolehkah orang yang agamanya bukan Islam itu masuk ke dalam masjid? Karena memang ada beberapa kebutuhan ya, biasanya di negeri kita kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masjid, biasanya memang mengundang pejabat ya, entah itu Pak Lurah, Pak Camat, atau Bupati, atau bahkan sampai Presiden dan sebagainya. Nah ini kalau kebetulan pejabatnya agamanya bukan Islam, itu bagaimana hukumnya? Jadi mungkin pertanyaannya lebih spesifik, apa hukum kita sebagai Muslim membolehkan atau malah mengundang mereka yang non-muslim untuk masuk ke dalam masjid kita? Bukankah masjid ini tempat yang suci? Jadi begini jawabannya. Di masa Rasulullah SAW pernah utusan dari Bani Thaqif ya, di Madinah itu datang menemui Rasulullah. Bani Thaqif saat itu belum masuk Islam. Kepala sukunya, para petingginya itu belum masuk Islam. Dan mereka butuh bertemu dengan Rasulullah untuk merundingkan beberapa hal. Maka Rasulullah kemudian menerima mereka di dalam masjid. Menerima mereka di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya masjid itu tidak terlarang untuk dimasuki oleh non-muslim. Tapi kemudian para ulama membuatkan batasan.
yaitu apabila diizinkan oleh imam masjid tersebut. Nah, memang Rasulullah SAW itu beliau posisinya adalah imam masjid dan imamnya umat Islam juga. Beliau punya hak prerogatif untuk mengatakan oke dan tidak, mengizinkan orang kafir masuk ke dalam masjid atau tidak. Nah, dengan demikian maka karena Rasulullah yang menerima di dalam Masjid Nabawi, ya para sahabat tidak bisa bilang apa-apa ya, karena itu haknya seorang imam. Nah, di kita di Indonesia pada beberapa saat yang lalu ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang datang ke negeri kita, dia minta mau melihat-lihat Masjid Istiqlal, maka imam besar Masjid Istiqlal kita, almarhum Al-Maghfurullah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, itu yang menerima dan diajak masuk ke dalam masjid untuk melihat-lihat keadaan apa segala macam itu sambil dijelaskan banyak hal terkait dengan agama Islam. Nah, ini dibolehkan berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja nanti tentu harus ada ketentuan-ketentuan. Non-Muslim boleh masuk seluruh masjid yang ada di muka bumi ini kecuali Masjidil Haram. Ini pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah saya berdosa karena telah mengajak izin atau mengajak dia masuk dalam masjid? Apakah itu termasuk toleransi atau bukan? Boleh orang non-muslim masuk ke masjid. Boleh. Tidak ada larangan masalah itu. Yang penting dia tidak berbuat keonaran, ya. Kok bisa Ustaz? Mana dalilnya? Di zaman Nabi SAW banyak orang-orang non-muslim datang ke masjid. Akhirnya mereka syahadat, gitu kan? Bahkan ada yang tidak syahadat, seperti kasus datangnya pendeta-pendeta dari Najran yang keluar hukum mubahalah, ya. Jadi mereka Nabi SAW surati di Najran ini, di wilayah orang-orang Nasrani semua, dipanggil oleh Nabi SAW, ya, dia masuk Islam, mereka nolak dan mereka utus pendeta-pendetanya datang ke Madinah. Begitu datang ke Madinah, Nabi SAW sambut di masjid, masih non-muslim. Tuh, gimana? Udah dengar ya? Udah jelas ya? Mereka berbicara sesuai dengan kapasitasnya, mereka berbicara sesuai dengan ilmunya, mereka berbicara sesuai dengan dalilnya, tidak seperti kalian, tidak ada ilmu yang didapatkan, hanya membuat orang bertikai, hanya membuat umat saling membenci, hanya membuat masyarakat terpecah belah, hanya membuat kaum muslimin saling mencaci maki, hanya membuat umat Islam berani menghina, berani merendahkan dan mencemooh ulama. Dan yang lebih parah lagi dan yang paling celaka lagi adalah hanya membuat umat dan masyarakat semakin bodoh karena selalu dibodohin.